Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mom Yuti dalam channel Bedah Buku Islam. Oke, kali ini kita akan membahas tentang buku, masih kita pandu dengan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, dilengkapi asbabun nuzul, asbabul wurud, dan penjelasan tema. Oke guys, kita membahas tentang judul yaitu hakikat doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah Mushaf 2 ayat 186. Sabab Al-Nuzul, ayat ini turun berkenaan dengan datangnya seorang Arab Badui kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia bertanya, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kami dapat munajat kepadanya, atau jauh sehingga kami harus menyeru kepadanya? Nabi SAW terdiam, sehingga turunlah ayat di atas yang tadi saya baca sebagai jawaban terhadap pertanyaannya. Oke, ada juga menurut riwayat lain, ayat tersebut turun sebagai jawaban terhadap beberapa sahabat Nabi yang bertanya kepadanya, di mana Tuhan kita? Kemudian ada lagi menurut riwayat lain, ayat di atas turun berkenaan dengan sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian berkecil hati dalam berdoa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, berdoalah kamu kepadaku, pasti aku mengabulkan. Quran Surah Ghafir ayat 60. Kemudian seorang sahabat lantas berkata, wahai Rasulullah, apakah Tuhan mendengar doa kita atau bagaimana? Sebagai jawabannya, turunlah ayat yang tadi sudah kita baca, yaitu surah Al-Baqarah ayat 186. Kemudian ada lagi menurut riwayat lain, setelah turun ayat, berdoalah kamu kepadaku, pasti aku mengabulkan, yaitu di Quran Surah Ghafir Mushaf 40 ayat 60. Para sahabat tidak mengetahui waktu yang tepat untuk berdoa, maka turunlah ayat itu. Oke, turunlah yang dimaksud, turunlah ayat surah Al-Baqarah 186. Oke guys, penjelasannya, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Quran Surah Mu'minun Mushaf 23 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah kepadaku bakal masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.
Quran Surah Mu'minun ayat 60. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Allah mengabarkan ada orang yang tidak mau beribadah kepadanya, dan balasan bagi orang sombong adalah neraka jahanam. Ibadah artinya menyembah Allah dengan sungguh-sungguh dan berharap untuk meraup rahmat-Nya, disertai rasa takut akan siksanya. Seorang hamba yang beribadah tentu merupakan orang yang berharap dan memohon sesuatu dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Walaupun tidak terlihat adanya permintaan, namun hakikatnya yang bersangkutan, orang yang berdoa tentu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Al-Fatir Mushaf 35 ayat 29. Jadi dilanjutkan lagi, dipertegas dengan firman Allah, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi Mushaf 18 ayat 110. Oke, salat itu sendiri berarti doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang maha memiliki segalanya. Ibadah dan amal-amal soleh selain juga mengandung makna doa, karena di sana terdapat harapan dan permintaan kepada Allah. Oke guys, jadi seorang hamba yang ikhlas beribadah hanya karena Allah, namun ia tetap tidak bisa terlepas dari makna doa. Jadi ayo guys, kita jangan buang kesempatan untuk selalu berdoa setiap kita mengerjakan sholat fardu dalam 5 waktu. Jadi guys, sayang sekali kalau momen itu kita tinggalkan. Kalaupun kita dalam keadaan terburu-buru, paling tidak sedikitnya kita berzikir, kemudian bersolawat, kemudian mintalah doa permohonan apapun yang engkau kehendaki, yang engkau mohonkan. Entah itu rezeki, entah itu perjodohan, entah itu ingin terkabulnya sebuah hajat, dan lain sebagainya. Oke guys, jadi saya cukupkan sampai di sini pembahasan tentang hakikat doa. Tentunya ini masih ada lanjutannya, kemudian ikuti saja di video-video Mumyuti dalam channel Bedah Buku Islam. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.